yang sudah kita bahas di awal gitu ya, bahwa matriks itu bisa digunakan untuk bidang elektro, ya pasti dia bisa untuk menghitung variabel dalam teknik elektroan. Misal yang contoh tipe M41 dulu, kita mencari nilai tegangannya berapa gitu kan dari rangkaian listrik yang ada menggunakan itu dibuat menjadi persamaan linear, terus dimodelkan dalam bentuk matriks seperti itu kan kalau yang di CPMK1. Nah, untuk hari ini saya akan lebih spesifik lagi membahas matriks itu bisa diaplikasikan untuk apa sih gitu. Nah, untuk matriks itu bisa kalian pernah dengar ini enggak? Markov chain atau rantai Markov. Ya, jadi salah satu aplikasi dari matriks itu bisa dipakai untuk menghitung prediksi menggunakan rantai Markov atau Markov chain gitu ya. Nah, hari ini mungkin kita nggak akan lama gitu ya. Kalau biasanya kita dari jam 1 sampai jam 2:30 atau bahkan sampai jam 3 lebih. Kalau hari ini mungkin saya akan singkat saja membahas aplikasi matriks apa, terus kemudian contoh soal seperti itu. Oke, langsung saja saya izin share screen. Nggak muncul guys, muncul nggak? Tapi oke, ini sudah terlihat belum ya laptop saya? Gitu. Sudah Ibu. Ini sudah nih ya, teori analisis Markov sudah terlihat? Sudah. Ya, kalau oke. Ya, nanti kalau misalkan suara saya tidak terdengar atau mungkin saya dalam memindahkan halaman slide presentasi kok nggak bergerak, nggak berpindah halaman slide-nya, nanti tolong saya langsung diingatkan ya. Nah, sekarang teori analisis Markov. Apa itu analisis Markov? Oke, kita langsung. Analisis Markov ini dia sangat berkaitan dengan probabilitas. Semester 1 juga kalau nggak salah ada ya mata kuliah probabilitas statistik. Nah, ini ada hubungannya dengan itu gitu. Nah, analisis Markov disebut sebagai proses stokastik. Proses stokastik ini merupakan suatu bentuk khusus dari model probabilistik. Oke, nah sekarang pertanyaannya, proses stokastik itu apa? Nah, proses stokastik sendiri merupakan suatu proses perubahan probabilistik yang terjadi secara terus-menerus, di mana perubahan-perubahan variabel di masa yang akan datang didasarkan atas perubahan-perubahan variabel di waktu yang lalu. Jadi ini bisa dipakai untuk memprediksi keadaan di masa yang akan datang berdasarkan variabel-variabel atau berdasarkan fakta-fakta yang ada pada saat ini atau berdasarkan variabel-variabel di waktu yang lalu, di waktu yang sebelumnya. Ya, mungkin di sini agak masih abstrak gitu ya, maksudnya ini apa, nanti di contoh soal mungkin lebih jelas lagi terlihat gitu ya. Dan yang kena. Lanjut, setelah proses stokastik, pada awalnya analisis Markov ini digunakan sebagai alat dalam analisis perubahan cuaca. Jadi kalau perubahan cuaca, misal kalau di Indonesia kan ada musim penghujan, musim kemarau. Nah, itu bisa ini bisa dipakai untuk menganalisis cuaca. Misal hari ini cuacanya hujan, 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian peluang terjadinya hujan itu berapa? Gitu, itu bisa kita hitung atau bisa kita ketahui melalui analisis Markov ini. Meskipun sebenarnya ini kan prediksi ya, bisa benar, bisa enggak. Dan prediksi ini pun prosentasinya berapa kebenarannya gitu. Tidak mesti harus 100%. Nah,
Saat ini, analisis Markov sering digunakan untuk membantu pembuatan keputusan dalam dunia bisnis atau industri. Misal, analisis Markov ini bisa dipakai sebagai alat untuk menganalisis pertama perpindahan merek, perpindahan merek yang digunakan oleh konsumen. Misal kalau perusahaan kan pasti mereka harus punya data gitu ya. Yang tahun ini penjualannya berapa, kok tiba-tiba penjualannya turun. Nah, penjualannya turun ini kira-kira berpindah ke merek apa saja sih gitu kan. Atau ketika si perusahaan ini mendapatkan apa ya, klien baru atau mendapatkan konsumen baru yang si konsumen ini sebelumnya menggunakan merek yang lain gitu. Nah, analisis market ini bisa untuk menganalisis itu perpindahan merek yang digunakan oleh konsumen. Kemudian bisa juga dipakai untuk menganalisis masalah operasi dan pemeliharaan mesin produksi, perubahan harga di pasar saham dan lain-lain. Jadi untuk analisis market ini luas sekali, dan berarti matriks juga bisa dipakai untuk kebutuhan yang sangat luas sekali gitu. Nah, bagaimana proses analisis market itu sendiri gitu? Ada 3 prosedur utama yang bisa dilakukan, yang harus dilakukan untuk menganalisis sebuah situasi. Kita memprediksi apa saja sih yang perlu dilakukan. Ada 3 hal. Yang pertama, menyusun matriks probabilitas transisi. Ya, di sini keywordnya adalah probabilitas, matriks probabilitas transisi. Matriks probabilitas transisi. Terus kemudian menghitung probabilitas suatu kejadian di waktu yang akan datang. Terus kita menyusun matriks probabilitasnya tadi, kita menghitung nih probabilitas suatu kejadian di waktu yang akan datang. Ketika kita sudah menghitung probabilitas suatu kejadian di waktu yang akan datang, langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi steady state. Kondisi steady state ini apa? Kondisi steady state ini adalah kondisi yang stabil, yang sudah tidak berubah-ubah lagi, tetap gitu ya kondisinya. Gitu. Nah, dalam kuliah hari ini saya hanya akan membahas yang 2 ini saja, yaitu bagaimana menyusun matriks probabilitas transisi dan bagaimana menghitung probabilitas suatu kejadian di waktu yang akan datang gitu. Karena untuk matriks probabilitas transisi, kemudian probabilitas suatu kejadian di waktu yang akan datang, ini semuanya menggunakan matriks ya. Poinnya adalah matriks bisa dipakai untuk apa sih gitu. Salah satunya untuk ini tadi, analisis Markov ya. Langsung saja di contoh soal. Ciri-cirinya dulu. Ciri-ciri analisis Markov. Ya. Bila diketahui status suatu kondisi awal, maka pada kondisi periode berikutnya itu merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas atau yang dinyatakan dalam peluang ya, probabilitasnya berapa gitu, kemungkinannya berapa, yang disebut dengan probabilitas transisi. Jadi transisi yang namanya juga transisi gitu ya. Jadi kayak probabilitas perubahannya, probabilitas transisinya dari kondisi awal ke kondisi berikutnya. Dari kondisi awal ke kondisi periode berikutnya, ya. Nah, kalau diketahui kondisi awal, otomatis sebenarnya ini juga kita masih belum tahu sih kondisi periode berikutnya itu pastinya berapa. Yang kita bisa tahu itu adalah itu proses random kalau yang bisa dinyatakan dalam probabilitas. Kalau dinyatakan dalam probabilitas, tentu saja penjumlahan dari probabilitas itu adalah sama dengan 1 gitu kan. Nah, terus probabilitas transisi tidak akan berubah untuk selamanya, dan probabilitas transisi hanya tergantung pada status awal. Ya. Contoh 1, misalkan ini. Misal hanya terdapat 2 macam cuaca, yaitu hujan dan cerah. Di Indonesia ya ada 2 cuaca gitu, ada hujan dan cerah. Nah, diketahui bahwa dalam masalah ini, cuaca di Indonesia selalu berada pada salah satu dari 2 state,
atau salah satu dari dua status yang mungkin. Kalau nggak cerah ya hujan gitu, nggak ada musim dingin, nggak ada musim gugur gitu, adanya cerah dan hujan. Nah, perubahan dari status state ke state yang lain atau perubahan dari status ke status yang lain pada periode berikutnya merupakan suatu proses random, ya, proses random yang dinyatakan dalam probabilitas yang disebut dengan probabilitas transisi. Tadi ya probabilitas perubahan itu. Misal, karena ini dinyatakan dengan probabilitas, ya, probabilitas kondisi awal, ya, kondisi awal saat ini hujan, terus kondisi berikutnya itu kan besok ya, besok berarti ini adalah P hujan, ini maksudnya adalah probabilitas ketika hari ini hujan, besok hujan, itu probabilitasnya adalah 0,6. Ya, terus kemudian probabilitas jika hari ini cerah, besok hujan, itu adalah 0,4. Terus kemudian probabilitas hari ini hujan, besok cerah itu 0,8 dan probabilitas hari ini cerah, besok cerah itu adalah 0,2 gitu ya. Nah, ini adalah maksudnya dinyatakan dalam probabilitas itu seperti apa? Ya seperti ini gitu. Ini adalah step awal, ini adalah step periode berikutnya dari step 1 ke step yang lain. Ya, ini contoh pertama masalah perubahan cuaca di Indonesia. Nah, matriks tadi ya, yang pertama langkahnya adalah menyusun matriks probabilitas transisi. Dari sini masalah perubahan cuaca contoh yang ini tadi, kita bisa menyusun matriks probabilitas transisinya, ya. Matriks probabilitas transisi. Ini merupakan matriks atau tabel yang berisi nilai probabilitas perubahan state tersebut dapat dituliskan. Jadi merupakan matriks atau tabel yang berisi nilai probabilitas perubahan terus state tersebut dapat dituliskan dalam bentuk matriks atau tabel yang disebut dengan matriks probabilitas transisi. Ya, jadi misal kita membuat tabel gitu ya. Ini statusnya hari ini, kondisi awalnya hari ini, kondisi di periode berikutnya itu adalah besok. Ini state hari ini, state besok. Jika hari ini hujan, maka kemungkinan yang ada besok itu adalah kalau nggak hujan ya cerah gitu. Jadi hanya ada dua kemungkinan ini, hujan dan cerah. Kalaupun hari ini cerah, kemungkinannya besok ya kalau nggak hujan cerah. Hanya saja kemungkinan hujannya itu dinyatakan dalam probabilitas, di sini adalah 0,8 ya. Kalau misalkan hari ini cerah, besok hujan, itu dinyatakan probabilitasnya adalah 0,8. Nah, ketika hari ini cerah, terus besok cerah, itu probabilitasnya adalah 0,2. Ya, jadi ini matriks probabilitas transisi tadi. Kita buat tabel, ini state hari ini, kan ada dua kemungkinan tadi, kalau nggak cerah hujan. Nah, di sini, tabel di sini adalah state berikutnya. Di sini adalah state besok. Besok adalah kalau nggak curah ya hujan. Nah, hujan, gitu ya. Hari ini hujan, besok hujan. Probabilitasnya berapa? Tadi di sini adalah probabilitas hujan, besok hujan, itu 0,6. Ya, probabilitas hujan ke cerah, ya, dari hujan ke cerah itu adalah 0,8. Ini kayaknya kebalik deh. Harusnya seperti ini. Hujan cerah ini harusnya 0,4. Nah, cerah ke hujan ini harusnya 0,8, cerah ke cerah 0,2. Jadi biar kalau dijumlahkan itu hasilnya sama dengan 1. Tuh. Ya, jadi ini probabilitas, kita lanjutkan ya. Probabilitas hari ini cerah, besok hujan. Hari ini cerah, hujan itu adalah 0,8. Kita isi di sini 0,8. Kemudian kita lihat probabilitas hari ini cerah, besok cerah itu adalah 0,2 ya. Kita isi di sini 0,2. Jadi, kalau baris ini dijumlah itu harus sama dengan 1. Ini kan 0,6 ditambah 0,4 itu sama dengan 1.
0,8 ditambah 0,2 itu sama dengan adalah 1 gitu ya. Nah, kemudian ini tadi ya menyusun matriks probabilitas transisi. Ini ada contoh lain gitu ya, menyusun matriks probabilitas transisi ini untuk contoh konsumen gitu, perubahan konsumen menggunakan merek tertentu ya. Ini nggak saya bahas ya. Nah, saya langsung membahas bagaimana cara memprediksinya. Kan kita ini sudah di tahap yang pertama tadi, menyusun matriks probabilitas transisi. Saya mengambil salah satu contoh saja, yaitu perkiraan cuaca ya, tadi antara cerah atau hujan. Nah, kita sudah menyusun matriks probabilitasnya. Kalau hujan tadi 0,6, hujan cerah 0,4, cerah hujan 0,8, cerah ke cerah itu 0,2 gitu. Kita sudah menyusun matriks probabilitas transisi. Nah, langkah yang kedua yaitu menghitung probabilitas suatu kejadian di waktu yang akan datang. Nah, ini saya pakai contoh ya. Contohnya adalah nah, tadi ya contohnya ketika ada suatu kasus di mana kita mau memprediksi nih, jika hari ini cerah katakanlah, 2 hari lagi itu probabilitas hujan berapa persen. Nah, ini kita bisa hitung pakai analisis Markov yang tadi. Ya, ketika kita sudah dapat misalkan kita kan tadi sudah dapat beberapa kondisi ya. Kondisi. Nah, saya misal di sini adalah nah, misal hari ini cerah gitu ya. Kemungkinan besok kalau nggak hujan ya cerah. Jadi ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah saya tulis hujan dulu. Kemungkinan yang pertama hujan. Nah, jika hari ini cerah, ya besok juga ada kemungkinan cerah juga gitu kan. Nah, kalau misalkan hari ini hujan, maka besok itu kemungkinannya bisa hujan dan bisa cerah. Berarti ini saya tulis besok kemungkinannya hujan. Terus yang kedua kemungkinannya ketika hari ini hujan, besok adalah cerah. Gitu kan. Nah, ini ada perubahan tadi. Ini dari kondisi awal ke kondisi periode berikutnya. Ini misal kondisi awalnya cerah, besok kondisi selanjutnya adalah hujan. Kondisi hari ini cerah, kondisi periode berikutnya atau besok adalah cerah. Hari ini hujan, besok bisa hujan, hari ini hujan, besok bisa cerah. Seperti itu ya. Nah, ini seperti yang tadi, ini kita bisa buat dalam bentuk tabel. Tabelnya seperti ini. Mirip yang tadi ya. Ini saya contoh probabilitas yang lain ya. Kalau tadi kan 0,6, 0,4, 0,8, 0,2 gitu ya. Nah, ini saya contoh yang lain. Ini misalkan hari ini, yang di sini state hari ini, yang di baris ini adalah state untuk periode berikutnya, yaitu besok gitu kan. Nah, kalau hari ini hujan, maka kemungkinannya besok hari ini hujan, besok bisa hujan, dan bisa cerah. Ya,
Kalau hari ini cerah, besok juga bisa hujan di sini, bisa juga cerah. Nah, di sini di contoh soal yang saya paparkan sekarang, probabilitasnya adalah masing-masing ini hujan-hujan itu 0,6, yang hujan ke cerah itu 0,4. Ini mirip yang contoh yang di slide tadi ya, 0,4. Terus yang ini misalkan cerah ke hujan itu probabilitasnya adalah 0,3, terus cerah ke cerah itu probabilitasnya adalah 0,7. Ya, seperti itu. Nah, ini kita sudah mendapatkan apa tadi? Matriks probabilitas transisi. Ya, jadi kalau transisinya dari hujan ke hujan 0,6, hujan ke cerah 0,4, cerah ke hujan 0,3, cerah ke cerah 0,7 ya. Di sini kita sudah mendapatkan matriks probabilitas transisi. Nah, bagaimana jika kita akan memprediksi cuaca 2 hari kemudian? Gitu. 2 hari kemudian. Ya, jika kita mau memprediksi 2 hari kemudian, caranya adalah sebagai berikut. Jadi di sini, ini adalah kita tadi ini sudah mendapatkan namanya probabilitas, matriks probabilitas transisinya. Ini jadinya sama dengan ini 0,6, 0,4, yang di sini adalah 0,3, yang di sini 0,7. Nah, kalau ditanya matriks probabilitas transisinya berapa? Ya ini gitu, matriks probabilitas transisi. Nah, terus kita mau mencari apa nih? Mau mencari apa namanya? Mencari atau memprediksi cuaca 2 hari kemudian. Nah, caranya gimana? Berarti misalnya adalah hari ini gitu ya. Kondisi awal adalah hari ini. Ya, ini hari ini. Hari ini. Hari ini. Terus besok. Setelah besok, 1 hari setelah besok gitu ya. Besok, kalau 2 hari lagi kan besok, terus besoknya lagi, 1 hari setelah besok. Satu hari setelah besok. Oke, caranya adalah, nah ini pertanyaannya adalah, jika hari ini cerah, dalam 2 hari ke depan, dalam 2 hari ke depan, 2 hari, probabilitas kan 2 hari kemudian itu juga bisa hujan, bisa cerah juga kan. Nah, jadi probabilitas kalau hari ini cerah, 2 hari lagi hujan. Nah, itu probabilitasnya berapa sih gitu. Ya, kita akan mencari ini. Nah, caranya adalah kalau hari ini cerah, ya, berarti kan besok kemungkinannya adalah kalau nggak cerah ya hujan, gitu. Kalau nggak cerah ya hujan, kemungkinannya ini.
Nah, untuk ini maka peluang transisi, peluang probabilitas probabilitas transisi atau peluang transisi untuk besok adalah eh, teks oke. Jika hari ini cerah, maka peluang atau probabilitas transisi untuk besok, kalau hari ini cerah itu kan pasti ya, hari ini, nih hari ini cerah itu udah pasti dari soal, gitu kan. Nah, peluang besok, kita mau mencari peluang besok dulu nih, peluang transisi besok atau probabilitas transmisi besok. Peluang transisi besok. Nah, peluangnya mana gitu. Kita bisa melihat dari tabel eh, atau kita bisa melihat dari matriks probabilitas transmisi yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu yang ini, ya kan? Kalau hari ini cerah, kita fokus di sini. Cerah berarti probabilitas besok adalah hujan itu 0,3, cerah itu 0,7. Maka jika hari ini cerah, peluang transisi besok itu adalah ya peluangnya bisa dinyatakan dalam matriks, yaitu langsung saja 0,3 kemudian 0,7 ya. Ini kalau peluang transisi untuk besok. Nah, sedangkan yang ditanyakan itu adalah bagaimana peluang transisi untuk 2 hari. Berarti kan kalau besok 2 hari itu adalah 1 hari setelah besok. Nah, berapa peluang transisi 1 hari setelah besok? Itu caranya adalah dengan cara dengan mengalihkan mengalihkan peluang transisi yang besok ini mengalihkannya dengan P atau peluang transisinya ya. Jadi jika hari ini cerah, maka 2 hari lagi peluang transisi 2 hari lagi 2 hari lagi tuh peluangnya berapa sih gitu kan? Peluangnya kan kalau nggak peluang cerah atau hujan kan antara itu ya. Jadi peluang hujan berapa, peluang cerah berapa. Nah, caranya kita kalikan matriks 0,3 ini 0,3 dan matriks 0,7 ya. Kita kalikan dengan matriks ini, matriks probabilitas transisinya atau ini P. Kita kalikan P yaitu ini 0,6, 0,6, terus kemudian 0,4, terus kemudian 0,3 dan 0,7. Ya, kira-kira kalau dikalikan berapa nih? Ya, kita mau mengalihkan ini dulu.
0,42 sama 0,12 bukan, Bu? Iya, sebentar. Oke, ada tadi siapa Fatih ya? Iya, Bu. Oke, coba kita cek sama-sama ya. Peluangnya adalah 0,3 kali 0,6 gitu ya. 0,3 kali 0,6 ini kan matriks 1 kali 2, yang ini 2 kali 2. Berarti nanti jadinya adalah matriks 1 kali 2 ya kan? Oke, nanti kita cross check ya Fatih, yang sudah dihasilkan Fatih dengan yang kita kerjakan bersama-sama ini. Oke, 0,3 ditambah 0,3 kali 0,6, 0,18 ya kan? Terus kemudian ditambah 0,7 dikali 0,3, 21. 0,21 ya, 0,21. Terus kemudian yang sisi sebelah sini, ini kalikan ini ya, 0,3 kali 0,4, 0,12. Terus kemudian ditambah 0,7 kali 0,7, 0,49. Tadi berapa Fatih? Tadi salah, Bu. Oke. Nah, ini ya. Terus berarti peluang berapa nih peluangnya untuk 2 hari kemudian gitu kan? Kalau hari ini cerah, peluang 2 hari kemudian itu apa? 0,18 ditambah 0,21 berapa? 0,38. 0,39. Bukan 9. Ya, 0,39. Terus 0,12 tambah 0,49, 61 0,51. ya? Ya, 61. 0,61. 0,61. Nah, ini probabilitas transisi untuk 2 hari kemudian. Nah, tadi kembali ke sebelumnya, pertanyaannya adalah kalau hari ini cerah, 2 hari kemudian hujan, itu peluangnya berapa? 2 hari kemudian dia hujan, ya maka peluangnya yang mana nih? Peluangnya adalah yang ini, karena ini kan tadi peluang untuk hujan, yang ini untuk cerah, ya. Jadi peluang hari ini cerah, 2 hari kemudian hujan itu adalah sama dengan 0,39, ya, 0,39. Oke, seperti itu cara memprediksinya menggunakan analisis Markov. Jadi peluangnya kecil ya. Kalau hari ini cerah, 2 hari kemudian hujan, itu peluangnya kecil sekali, cuma 0,39. Sedangkan kalau hari ini cerah, 2 hari kemudian pagi itu cerah, peluangnya cukup tinggi gitu, 0,61, yaitu di atas 50% lah ya, gitu. Oke, seperti itu analisis Markov, atau kita kerjakan yang ini, yang mana tadi ya? Nah, yang ini, berarti kira-kira berapa nih? Oke, ini saya copy aja ya, print screen. Kemudian saya paste di sini. Ini cukup, ini sudah ya saya ganti, nggak saya save. Nah, sekarang ini peluang yang ada di slide tadi ya. Oh, banyak, besar sekali. Nah, oke. Kok nggak kelihatan ya? Oke. Nah, ini misal. Misal, kita mau memprediksi kalau hari ini hujan, kalau hari ini adalah hujan, maka 2 hari lagi hujan lagi, ya, 2 hari lagi
hujan itu probabilitasnya berapa? Peluangnya berapa? Ya, jika hari ini hujan, 2 hari hujan, 2 hari kemudian hujan. Nah, itu peluangnya berapa? Berarti gimana caranya? Kita cari dulu ya yang besok, berarti kita cari matriks peluang untuk besok, P-nya ya untuk besok itu adalah yang mana? Yang ini, karena hari ini udah pasti hujan gitu ya. Jadi probabilitas untuk besok itu kita ambil yang ini, yaitu di mana hujan ada 0,6 dan cerah ada 0,4. Berarti untuk 2 hari lagi, 2 hari lagi, peluang untuk 2 hari lagi, berarti kan peluang yang besok itu, peluang yang ini, ya, peluang yang besok, yaitu 0,6 dan 0,4 kita kalikan dengan matriks ini, matriks probabilitas transisinya, yaitu matriksnya adalah 0,6, terus kemudian 0,4, kemudian 0,8 dan 0,2 ya. Berarti kalau untuk 2 hari lagi, yaitu peluang matriks peluang transisi besok dikalikan dengan P-nya. Ya, ini berapa? Jadi ini sama dengan adalah 0,6 kalikan 0,6, 0,36. Nah, ini pasti hasilnya 1 kali 2 sih ya matriksnya. 0,6 ditambah 0,4 kali 0,8, 0,32. 0,32. Terus kemudian yang sebelah sini 0,6 kali 0,4 itu adalah 0,24, 0,24 ditambah 0,4 kali 0,2 yaitu 0,8. 0,08 ya? Ya, 0,08. Ya, maka untuk 2 hari kemudian peluangnya itu adalah 0,36 tambah 0,32 0,68. 0,68 kemudian 0,24 tambah 0,08 0,32 0,32 ya. Jadi ini adalah peluang 2 hari kemudian. Nah, ketika ditanya 2 hari kemudian itu hujan, berarti peluang untuk 2 hari kemudian hujan ini adalah 0,68. Ya, ini kalau dijumlah hasilnya adalah 1, 0,68 tambah 0,32 adalah sama dengan 1 ya. Terus kemudian ini juga tadi peluang 0,6 tambah 0,4 itu adalah 1. Ya, jadi kalau ditanya, jika hari ini hujan, berapa peluang 2 hari lagi terjadi hujan? Maka peluangnya adalah 0,68. Ya, jadi kalau hari ini hujan, 2 hari lagi peluang hujannya juga lebih besar, yaitu 0,68 dibandingkan kondisi cerah. Ya, kalau hari ini hujan, 2 hari kemudian cerah, itu peluangnya hanya 0,32 ya. Berikut ini adalah contoh kita menggunakan matriks yang sangat sederhana, sangat simpel gitu ya, hanya perkalian matriks. Tapi ternyata itu sudah bisa digunakan untuk memprediksi sebuah kondisi gitu ya. Ini salah satunya adalah Markov chain untuk memprediksi cuaca. Oke, ini sudah ya. Saya aplikasinya ini saja nggak banyak-banyak karena nanti apa ya, search-nya ini bisa untuk
pembahasan tersendiri lagi untuk aplikasinya gitu, karena keterbatasan waktu, saya hanya bisa menjelaskan yang ini gitu. Nah kemudian, saya akan menyampaikan kisi-kisinya untuk UAS. Jadi, pelajari yang kemarin sudah kita pelajari eigenvalue, eigenvektor gitu ya. Eigenvalue, eigenvektor, terus kemudian basis ruang eigennya, terus kemudian ya basis ruang eigennya ya, pelajari itu. Terus pelajari ini, aplikasi dari matriks itu untuk Markov chain itu untuk memprediksi, salah satunya memprediksi cuaca gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan soalnya dalam bentuk yang lain, variabel yang lain, misal untuk memprediksi benar atau salah, atau memprediksi konsumen yang variabelnya seperti ini, nanti kalian harus bisa menganalisisnya ya. Nggak plek seperti ini, tapi kurang lebihnya seperti ini. Nah, kemudian pelajari juga yang ini. Ini di bukunya Howard Anton di apa namanya, Elvirus sudah saya share di bagian yang paling atas gitu ya, pendahuluan kalau nggak salah itu apa namanya, saya tulis apa ya kalau nggak salah, referensi apa ya. Nah, Howard Anton ini kalian pelajari yang, apa namanya, bagian transformasi matriks. Transformasi matriks. Nah, tadi ya. Oke, sekitar halaman 200-an, 283. Ya, yang ini. Di slide juga ada sih ya yang ini. Chapter 5 ya. Chapter 5. Nah, pelajari yang ini gitu ya. Pelajari yang ini. Jadi misal matriks satuan itu kan bentuknya seperti ini ya. Ini saya hapus ya. Kalau matriks satuan itu kan dia gini. Ini 0, ini 1, ini juga 1. Ini sumbu X, ya. Kemudian ini sumbu Y. Itu kan, untuk matriks satuan. Nah, matriks satuan ini ingat kita punya apa namanya? Kita punya vektor satuan. Vektor satuan untuk ruang yang ini kan 2 dimensi ya, berarti adalah 1,0 ya. 1,0 kan ini, 1,0 dan 0,1 ya kan, vektor satuannya 1,0 itu yang ini dan 0,1 itu yang ini. Oke, ini 1,0 ya, 1,0 ini adalah untuk sumbu X. Sedangkan vektor satuan yang 0,1 ini di sumbu Y. Gitu kan? Nah, kalau misalkan sebuah vektor ini atau vektor-vektor ini posisinya diganti nih, ditransformasi, katakanlah diganti. Nah, dari vektor satuan yang tadi 1001 gitu kan? 1010. Nah,
Kalau misalkan dia ditransformasikan dengan matriks satuan, dengan matriks standar, kemarin kita sudah membahas matriks standar ya, dengan matriks standar A, ya, maka hasilnya berapa? Gitu kan, hasilnya jadi seperti apa? Oke, kalau dikalikan dengan ini ya, saya dikalikan dengan A1 ini adalah matriks standarnya ya. Kalau dikalikan dengan matriks standarnya adalah 1, 2, 0, 1. Oke, katakanlah matriks satuan ini tadi kan dia apa namanya? Vektor satuannya 1, 0, 0, 1 gitu ya. Nah, kemudian dikalikan dengan matriks standarnya itu segini ya, 1, 2, 0, 1. Nah, maka setelah ditransformasikan dengan matriks standar ini, hasilnya jadi berapa gitu kan. Nah, kita bisa melihat ini, kita bisa melihat dari tabel-tabel yang ini. Berarti kan ini hanya adalah 1, 2, 0, 1. 1, 2, 0, 1. Ya, 1, 2. Di sini kan tadi 1, 0, 0, 1. Ya, sekarang si 0 ini dia berubah jadi 2. 2 ini adalah konstanta. Ya, 1 K 0, 1. 1 K 0, 1 gitu. Oh, berarti dia ya, dimiringkan share ya, share in the x direction by faktor K dengan faktor K sama dengan 2. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Share atau dia dimiringkan sejauh koefisien K-nya adalah sama dengan 2. Nah, sebaliknya kalau matriksnya ini adalah matriks standarnya 1, min 2, 0, 1. Nah, berarti dia kan digesernya ke kiri nih, ke kiri sejauh 2. Maka jadinya seperti ini. Nah, terus kalau matriks standarnya 2, 0, 0, 2. Nah, tadi kan di sini awalnya 1, 0, 0, 1. Di sini jadi 1, 2, 2, 1. Berarti kan ini K-nya, ini K-nya ya, K-nya sama dengan jadi 2 semua. Kita lihat yang standar matriksnya adalah 1K, K1. Mana ya yang diperbesar? 1K, K1. Oh, maaf, bukan 2112 ya, tapi 2002. Berarti K 0, 0K. Kita cari K 0, 0K. Nah, ini ya berarti K 0, 0K, di mana K-nya adalah 2. Maka dia diperbesar. K-nya sama, K-nya lebih dari 1. K-nya kan 2. 2 itu lebih dari 1. Maka dia transformasinya adalah perbesaran. Gitu. Jadi, dia diperbesar vektornya ya, gambarnya diperbesar jadi seperti ini. Kalau 2002 jadinya dia diperbesar. Nah, berikutnya kalau ini 2001 maka dia diperbesar yang bagian sini saja, bagian X-nya saja. 20. Yang sini Y dia tetap 01. Ya, pelajari ini. Jadi intinya kalau misalkan dia matriks
standarnya sekian, maka hasil transformasinya berapa. Nah, kalau di sini ini kan soalnya adalah diketahui matriks standarnya. Matriks standarnya berapa, terus kemudian hasil matriks transformasinya seperti ini gambarnya ya kan. Atau ini matriks standarnya sekian, hasil transformasinya sekian gitu. Nah, coba kalian pelajari kalau dibalik. Kalau yang diketahui adalah gambarnya nih. Oh, kalau dari matriks satuan kan tadi 0, 0, 1, 0, 1 segini aja kan. Nah, tapi kalau misalkan sudah diketahui gambarnya sekian, maka matriks standarnya berapa gitu. Nah, kalian pelajari ini, nanti di cheat sheet-nya kalian juga apa ya? Kalian juga cantumkan ini gitu. Atau khusus yang tabel-tabel ini kalian boleh ngeprint, tapi khusus tabelnya aja ya. Silakan kalian print yang ini gitu. Nah, terus kemudian juga yang perlu kalian pelajari adalah yang tadi kan ruang 3 ya, ruang dimensi 2. Nah, sekarang yang ruang dimensi 3, kalian pelajari nih. Ya, kalian di ini. Nah, ini kan dia proyeksinya, transformasinya dari X, Y, Z, terus ke bawah sini jadi X, Y, 0. Ya, berapa matriks standarnya? Kalau soal yang ini, matriks standarnya adalah, oke, saya coba gambarkan ya. Nah, ini kita mau nyari matriks standarnya. Berapa sih matriks standarnya gitu kan? Ya, segini aja. Nah, jadi kita perhatikan yang di sini. Ini kan dari X, Y, Z. Di sini menjadi X, Y, 0. Berarti perubahan matriksnya seperti apa? Oke, kalau untuk vektor ruang dimensi 3, ingat ya, vektor satuannya kalau ruang dimensi 3 adalah 1, 0, 0, ya, ini untuk yang X. Untuk yang Y, berapa berarti? Vektor satuannya adalah 0, 1, 0. Kalau untuk Z, vektor satuannya adalah 0, 0, dan 1, ya kan? Nah, kalau sekarang terjadi ini apa ya berarti? Proyeksi ya dari titik ini kemudian ke titik ini, di mana titik ini adalah X, Y, dan 0, maka matriks standarnya berubah jadi, pasti kan berubah jadi seperti apa? Berarti ya disesuaikan saja kalau ini matriks standarnya adalah sesuai dengan vektor satuannya ini adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1, ya ini matriks standarnya. Kalau dia diproyeksikan jadi X, Y, 0, berarti matriks standarnya berubah jadi apa? Kita lihat matriks standarnya. Nah, ini kan berarti perubahan X ke X ini kan tetap ya. X ke X ini tetap. Berarti yang di sini matriks standarnya untuk X-nya itu adalah paling atas adalah tetap X, yaitu 1, 0, 0. Terus baris 2. Baris 2 kan di sini Y ya. Nah, di sini apakah ada perubahan? Oh, ternyata di sini juga baris 2 adalah Y masih tetap. Maka yang di sini baris kedua di matriks ini adalah 0, 1, 0. Nah, kita lihat yang ketiga, ini kan Z. Di sini dia adalah Z, tapi di sini dia adalah 0.
Maka di matriks standarnya yang baris 3, ini kan vektor satuan ya, untuk ketiga itu 001. Nah, karena di sini berubah jadi 0, maka di sini baris ketiganya jadi 0 semua. Gitu. Ya, ini matriks standar ketika terjadi proyeksi antara vektor ini X, Y, Z, kemudian berubah jadi X, Y, dan 0. Matriks standarnya yang ini. Nih, matriks standar. Oke. Ya, saya lanjutkan lagi contoh yang lain. Nah, kalau yang ini proyeksi ortogonal ke bidang XZ. Kalau yang tadi kan ke bidang XY. Kalau di sini di bidang XZ. Nah, di sini, oke, saya zoom ya. Saya zoom. Nah, yang kedua ini saya nggak coret-coret di Paint. Saya di sini aja klik-kliknya. Oke, fokus yang di sini. Nah, di sini XZZ ya, kalau terjadi pencerminan katakanlah ya, tapi ini di proyeksi ortogonalnya ke bidang yang XZ. XZ itu kan ini sama ini. Ya. Jadi kalau ada XZZ di sini, terus di sini ada X0Z, maka matriks standarnya adalah, ingat tadi ya, untuk vektor satuan, kalau ruang 3 XZZ itu kan 1, 0, 0, 0, 1, 0, gitu kan, 0, 0, 1. Nah, tapi ternyata di sini X-nya tetap ya, X-nya tetap X. Maka untuk matriks standarnya, dia di sini tetap 1, 0, 0. Nah, yang kedua, ternyata dia dari Y, di sini berubah menjadi 0. Maka baris kedua ini untuk matriks standarnya dia 0 semua. Terus yang ketiga, Z, ini juga tetap Z, maka untuk baris ketiga dia tetap 0, 0, 1. Gitu ya. Nah, terus kemudian yang ini, dia proyeksi ke bidang YZ. Nah, dia dari XZZ di sini ke 0, Y, Z. Maka matriks standarnya berubah jadi apa? Kita lihat saja. X kan 1, 0, 0 ya. Nah, dia di sini jadi apa ya? Dia di sini 0. Berarti untuk baris 1 dia 0, 0, 0. Terus Z dia tetap, yaitu matriks satuan yang kedua adalah 0, 1, 0. Z matriks satuan vektor satuan yang ketiga adalah 0, 0, 1, maka baris ketiganya adalah tetap 0, 0, 1. Nah, seperti ini kalian cukup cukup jelas nggak apa yang saya sampaikan sekarang? Jadi kalau misalkan ada gambar gitu ya, XYZ, terus kemudian berubah menjadi apa? Misal kok ini berubah jadi uh, Z, X, Z, ya berarti matriks standarnya tinggal kalian ubah aja sesuai dengan urutan vektor yang diproyeksikan tadi ini gitu. Misal kalau misalkan ada gambar gitu ya dari X, Y, Z, terus kemudian ada Z, Y, X, maka dia matriks standarnya jadi 0 dan 100, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Cukup jelas nggak hari ini? Jadi ini pelajari transformasi matriks. Sama yang tadi cuaca, prediksi cuaca. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan, atau mau japri di WA saya boleh, sambil saya absen dulu ya. Ada yang inikah? Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Nah, saya tunggu ini Teraversa ya.
Renata, hadir nggak Renata? Oke. Kundia. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Fahri. Muhammad Fahri. Noftoriano. Hadir, Bu. Abdullah Najah. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Saya hadir, Bu. Raha. Oke, Raha hadir. Rasdan. Oke, Rasdan. Galuh. Hadir, Bu, hadir. Safrudin. Hadir, Bu. Ihsan Nur Salim. Hadir, Bu. Muhammad Fatih. Hadir, Bu. Nabil. Hadir, Bu. Chandra. Hadir, Bu. Ananda. Hadir, Bu. Eka Arif. Hadir, Bu. Jeffrey. Hadir, Bu. Rizky Nur Fatah. Hadir, Bu. Bentar ya, ini saya tes dulu daripada mati di tengah jalan. Raflizal. Hadir, Bu. Noel. Hadir, Bu. Amar. Hadir, Bu. Dia. Hadir Ibu. Rafa. Hadir, Ibu. Raditya. Hadir, Bu. Nawab. Hadir, Bu. Fatih. Hadir tadi ya. Hilmi. Hadir, Bu. Mujahidah Villa. Hadir Bu. Bisma. Hadir, Bu. Abimanyu. Hadir, Ibu. Dina. Hadir Ibu. Dinar. Hadir, Bu. Naufal. Hadir, Bu. Dia Ulhak. Hadir, Bu. Benediktus. Hadir, Bu. Rian. Hadir, Bu. Maulana Yusuf Akbar. Hadir, Bu. Sabah. Hadir, Bu. Hadir. Saifa. Hadir, Bu. Nathanael. Hadir, Bu. Alif. Alif. Alif Ferdana. Furqon. Hadir, Bu. Hazel. Hadir, Bu. Aryan Danu. Aryan Danu. Mutiarawati. Hadir Ibu. Samuel. Hadir, Bu. Galih. Hadir, Bu. Hilmar. Hadir, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Ada yang belum dipanggil? Izin Bu, saya Fahri hadir. Fahri berapa absennya? Izin 96. 96 oh atas ya. Fahri Ramadan hadir. Siap hadir. Oke. Ada lagi yang belum dipanggil? Sudah semua ya. Jadi itu ada yang belum? Samuel. Samuel absen berapa? Bu, Aryan Danu hadir, Bu.
Arian Dano, absen berapa? Iya, Bu. Dano 178, Bu. 108. 178. 108. Oh, 178. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, Arian Danu ya. Ada lagi? Alif hadir nggak? Alif. Oke, sudah semua ya. Nah, seperti itu. Jadi tadi ya, dipelajari apa yang sudah kita bahas hari ini tentang prediksi cuaca menggunakan Markov chain. Simple aja. Jadi intinya untuk prediksi cuaca 2 hari ke depan itu peluang besok dikalikan dengan peluang probabilitas transisinya. Ya, itu intinya. Terus kemudian tadi yang transformasi matriks, jangan lupa bawa ini gitu. Bawa tabel atau apa sih ini ya namanya? Tabel ya, tabel-tabel ini apa yang ada di slide? Yang ada di slide itu yang ini di print. Ya, di print. Tapi kalau mau bawa print-printan yang ini aja. Yang penjelasan yang lain ada di notes yang 1 lembar A4 itu. Oke, gitu ya. Tapi sebenarnya ini sederhana sih, nanti soalnya cukup sederhana, jadi cuma 2 dimensi. Jadi kalau misalkan nggak pakai tabel ini pun, kalian pahami itu bisa, gitu ya. Seperti tadi yang gambar-gambar yang dimensi 3, itu kan gampang, tinggal kita tahu vektor satuannya itu berapa. Nanti disesuaikan dengan vektor yang sekarang. Misalnya dari X, Y, Z, dari menjadi X, Z, Y gitu kan. Kalian sudah harus tahu tanpa melihat tabel ini pun seharusnya kalian sudah tahu gitu ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atas kehadiran di kelas, atas kehadiran secara online ini. Di pertemuan terakhir, saya harap saya berpesan tolong dipersiapkan sebaik mungkin untuk kelas nanti hari Jumat gitu ya. Persiapkan benar-benar karena ini kesempatan terakhir kalian untuk kalau apalagi yang kemarin merasa nilainya masih kurang gitu, tolong diperbaiki di ujian CPMK 3 ini. Insya Allah soalnya nggak sesusah yang kemarin-kemarin gitu. Cuman 3 soal tentang eigenvalue, eigenvektor, kemudian prediksi cuaca, pelajari prediksi cuaca menggunakan Markov chain, dan yang tadi transformasi matriks. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu.